Sikadomania lokal sosial milenial. Hari ini kita punya tamu spesial dan ini juga perdana untuk Sikado Podcast bersama Kang Duan Muwardi. Kang, kita mungkin bisa ngelepas masker kita karena kita udah social distancing 1 meter. Insya Allah kita aman ya. Sikadomania, hari ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang inspiratif pastinya bersama tokoh pemuda Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Kang Duan, apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Halo, selamat sore Sikadomania. Ya, Kang Duan, ini kan perdana podcast Sikado, ya, yang mana kita berupaya untuk memberikan inspirasi, terutama pada generasi milenial, ya, karena Kang Duan sebagai pelopor Sikado nih, ya, jadi nanti dalam interview ini kita akan membicarakan mengenai Sikado, gebrakan yang udah dilakukan, kedepannya seperti apa. Dan sebelum kita menuju ke sana, Sikadomania, kita akan meminta Kang Duan dulu perkenalan ya, siapa Kang Duan dan sampai adanya Sikado ya, apa itu Sikado, gerakannya apa aja, dan sampai ada podcast Sikado. Kang Duan, semoga Kang Duan sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Ya, kalau melihat Kang Duan nih awet muda ya. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu baik ya. Karena bahagia, karena selalu kegiatan sosial. Kang Duan, boleh diceritakan pada Sikadomania nama Kang Duan, asal dari mana, terus pendidikannya, dan nanti kita lanjutkan lagi. Mangga Kang Duan. Oke, terima kasih sahabat Sikadomania dan terima kasih Kang Bobi sudah memberikan kesempatan waktu untuk bisa mengikuti podcast perdana kita ya. Iya, betul. Baik, perkenalkan nama saya Duan Muwardi, kelahiran Jakarta 15 Maret 1983. Saya tinggal di Desa Sinamekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sebagai ketua dari Sikado, Koperasi Sinergi Kampung Domba yang terletak di Desa Sindang Jawa, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun saya lulus dari Pendidikan Bahasa Indonesia S2 ya dari Universitas Swadaya Gunung Jati, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah hampir 5 tahun ya berada di Sikado. Sikado itu adalah koperasi sinergi kampung domba yang didirikan atas prakarsa 2 kekuatan sebetulnya. Yang pertama adalah para penggiat Karang Taruna di Desa Sindang Jawa yang tergabung dalam usaha ekonomi produktif Kampung Domba dengan menggandeng ibu-ibu penerima program Keluarga Harapan. Lalu di 15 Juni 2016 kita duduk bersama, kemudian kita coba dirikan koperasi Sikado ini. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 5 tahun, Kang Bobi. Oke, inspiratif teman-teman ya, Sikadomania. Kang Duan, ini saya dengar Kang Duan itu setelah lulus dari S2 ya, Kang Duan pernah ngajar, jadi dosen, betul ya? Betul. Bisa diceritakan nggak Kang Duan, kenapa dulunya belajar S1, S2 di perguruan tinggi yang salah satu terkenal, terkemuka di Cirebon, udah jadi dosen, udah zona nyaman, kok malah meninggalkan itu dan fokus di sosial, Kang? Iya. Silakan. Baik. Sebetulnya cita-cita jadi dosen itu dari kecil, ingin jadi dosen, dan kebetulan ibu pun mendukung dan menginginkan saya menjadi seorang dosen, dan saya berkesempatan mengajar kurang lebih 3 tahun di sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, STAIJ ya, yang ada di Jalan Tuparef. Sudah nyaman sih sebetulnya di sana. Cuma emang ketika itu saya berpikir bahwa ada beberapa aspek yang saya kira
butuh tambahan SDM di masyarakat, dan beberapa aspek tersebut nampaknya harus diseriusi. Adalah yang benar-benar mengambil bagian dalam alat perjuangan, yaitu di aspek ekonomi dan sosial. Maka lama itu renungan saya, dan pada akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan, ya sudahlah, berarti saya sendiri harus memilih antara dunia akademisi dan dunia nyata, yaitu di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya di akhir 2018 saya mengundurkan diri dari kampus dan saya benar-benar fokus di Koperasi Sikado. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kang Duan, ini sedikit intrik pertanyaannya Kang Duan ya. Kang Duan kan udah nyaman di perguruan tinggi stage itu jadi dosen, udah dapat penghasilan tetap. Adapun di sosial itu kan dalam konteks tanda kutip kan belum pasti pendapatan, terus pengeluaran keluarga. Kang Duan udah memiliki istri dan anak 2 ya, mau 3 ya Kang Duan? Mau 3. Ya, Sikado Mania didoakan Kang Duan mau punya anak ketiga ya, insya Allah habis lebaran Kang. Amin, ya lahiran. Amin, insya Allah. Gimana Kang Duan ini mensiasati Kang Duan? Karena kan orang biasanya kalau mau terjun ke dunia sosial, ya kan kagak ada duitnya. Gimana Kang Duan, mangga? Baik, ternyata Allah sangat adil. Jadi di masa kuliah saya dulu di tahun 2007, saya kebetulan dapat berkesempatan bergabung menjadi salah satu pendamping sosial ya di salah satu program dari Kementerian Sosial, namanya program Keluarga Harapan, dan sampai saat ini pun saya masih menjadi pendamping. Saya berpikir bahwa apa yang saya dapatkan dari gaji saya bulanan itu tidak cukup kiranya saya hanya menggarap di program Keluarga Harapan saja, tapi bagaimana saya juga punya tanggung jawab untuk mengangkat hal-hal yang lain, untuk bertanggung jawab memajukan hal sosial yang lain. Salah satunya adalah Karang Taruna, kemudian saya juga bersama teman-teman muda di wilayah Kecamatan Duku Puntang membangun koperasi gitu kan, kemudian memberdayakan teman-teman yang memang punya potensi itu di Koperasi Sikado. Saya berpikir bahwa sudah cukup insya Allah keluarga kami mendapatkan penghasilan bulanan. Adapun saya di Sikado tidak mendapatkan apapun tidak apa-apa. Yang penting saya bisa bergandengan tangan dengan anak-anak muda, memberdayakan teman-teman yang punya kemampuan, mereka diwadahi, mereka bahagia di situ, kemudian merangkul masyarakat untuk berkooperasi dan sebagainya, berkegiatan sosial dan pengembangan ekonomi. Ya, bagi saya itu adalah kebahagiaan. Lebih besar nilainya daripada materi, lebih besar nilainya daripada rupiah yang saya dapatkan. Jadi saya kira kalau soal rezeki, soal materi, insya Allah ngikutin. Kayak gitu. Luar biasa ya. Semoga Kang Duan sehat, bahagia, dipanjangkan umurnya ya. Amin. Oke, Sikado Mania, ini ada satu ganjalan pertanyaan dari saya karena Kang Duan udah mengungkapkan dari kuliah jadi dosen, terus terjun total ya ke sosial. Bagaimana tanggapan nih Kang Duan dari orang tua, dari istri, dari anak? Karena Kang Duan sebagai dosen dipandang, biasa kan di halayak umum ya, masyarakat kita dosen itu kan sesuatu strata atau status yang sangat mulia. Dipandang orang, wih kamu dosen ya. Nah, sekarang kan dosennya dilepas nih Kang Duan. Ya. Gimana proses dari berbicara dengan kedua orang tua Kang Duan, terus Kang Duan udah menikah dengan istri seorang wanita soleh, insya Allah anak-anak yang soleh-soleha. Bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana Kang Duan obrolin kepada mereka Kang Duan? Iya. Mangga. Diskusinya cukup panjang. Saya sebelum menyatakan resign dari kampus dulu, saya ajak diskusi istri, kemudian saya juga sampaikan kepada orang tua yang sangat mendukung sebetulnya dua-duanya. Tapi juga
lumayan panjang diskusinya sebetulnya dengan orang tua. Kalau istri, alhamdulillah segala konsekuensi dikembalikan lagi ke saya pribadi. Istri insya Allah tetap mendukung waktu itu. Kalau ibu memang agak kecewa sebetulnya. Dulu ibu memandang bahwa itu tadi, bahwa seorang dosen itu di mata masyarakat punya kedudukan tersendiri lah ya. Kok ini udah capek-capek kuliah S2 malah keluar gitu kan, malah memilih koperasi. Yang masih dalam pikiran ibu waktu itu nggak dapat apa-apa gitu kalau saya ngurusin koperasi kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, saya tetap bernegosiasi dan alhamdulillah diizinkan, diridhoi, silakan, itu sudah menjadi pilihanmu. Alhamdulillah dua pihak istri maupun ibu sudah merestui dan meridhoi kayak gitu Kang Bobi. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, karena kita udah menikah, terus kita punya orang tua, alangkah bijaknya kita meminta izin ridho orang tua, karena ridho orang tua itu ridho Allah juga, betul Kang Duan ya. Dan juga karena istri kita udah bagian dari hidup kita, itu harus diajak ngobrol juga. Biar apa? Biar ridhonya bukan hanya dari orang tua, tapi istri, anak. Jadi Allah akan tersenyum sama kita. Luar biasa Kang Duan. Selanjutnya Kang Duan, kan Kang Duan ini sudah berkecimpung total nih di Sikado Kang Duan. Ya. Tadi kata Kang Duan, tidak ada bayaran sepeser pun dari Sikado yang udah Kang Duan bangun dari nol. Terus menyesal nggak Kang Duan? Pertama udah bangun capek-capek, nggak dibayar lagi. Terus gimana menghidupi keluarga Kang Duan? Pasti Sikado Mania pingin tahu Kang Duan. Ya. Trik-triknya gimana? Silakan Mangga. Oke. Yang harus dipastikan adalah pertama, kita harus punya berbagai macam sumber penghasilan. Untuk penghasilan bulanan, penghasilan harian maupun mingguan, coba saya dengan istri buat gitu ya. Sehingga saya tidak lagi mengandalkan dari Sikado. Jadi ada beberapa bisnis yang memang kami bangun, yaitu diantaranya adalah jasa gosok online ya. Kita bangun di rumah kami dan alhamdulillah itu juga mencukupi untuk dapur gitu ya. Kemudian ada penghasilan bulanan dari pekerjaan yang pertama tadi, saya sebagai pendamping sosial. Dan kenapa sih saya tidak berharap besar di Sikado? Karena saya melihat bahwa teman-teman lebih banyak yang membutuhkan gitu. Artinya saya menginginkan alokasi pendapatan untuk gaji, honor itu lebih baik buat teman-teman yang lain saja. Kalau saya no problem lah, tidak usah dipikirkan. Yang penting teman-teman selalu konsisten ya, selalu konsisten, terus mengembangkan diri di Sikado gitu, supaya koperasinya tumbuh dan berkembang gitu Kang Bobi. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau membangun suatu usaha, karena kita tahu usaha itu belum bangkit banget, karena pengeluarannya banyak Kang Duan ya. Jadi kita harus membuat mesin-mesin pencetak duit. Betul Kang Duan ya? Sekali. Jadi itu adalah salah satu sifat kemandirian. Karena Kang Duan ini bukan hanya orang sosial, bukan hanya dosen, tapi beliau ini inisiatifnya tinggi untuk menciptakan mesin-mesin duit. Nah, Kang Duan, ngomong jago Kang Duan. Jago itu apa Kang Duan? Bisa diceritakan. Nanti teman-teman bisa melihat di bawah sini yang mau jago, pelayanan, pemesanan atau apapun itu, langsung saja kontak Kang Duan. Mangga. Si jago itu apa Kang Duan? Jago itu ayam jago. Oh, ayam jago. Jago itu sebuah layanan ya, layanan jasa gosok online. Jadi sebetulnya saya menangkap persoalan ibu-ibu ini, utamanya di lingkungan kita nih, masing-masing sudah pada punya mesin cuci gitu kan, masing-masing sudah nyuci itu biasa. Tapi ketika gosokan pakaian itu numpuk, itu mereka pusing. Makanya karena melihat itu masalah ibu-ibu, saya justru melihat bahwa itu peluang. Excellent. Kata Jack Ma, your difficulty, our opportunity. Excellent Kang Duan. Ya, jadi dibukalah Jago itu dan kita buka di rumah ya. Silakan barangkali memang ada yang membutuhkan, ibu bapak yang sayang istrinya, yang menginginkan istrinya tetap
istrinya yang kewalahan nyetrika, silakan hubungi Jago di 082128821159. Nanti ada kita tampilkan di sini ya. Untuk Jago itu Kang Duan, ini sedikit kita akan mengulik ya. Jago usaha, salah satu usaha yang Kang Duan bangun bersama keluarga sama istri tercinta. Itu ada pelayanan antar jemput atau bagaimana Kang? Teknisnya Kang? Iya. Jadi kita memang sediakan layanan antar jemput gratis gitu kan. Dengan minimal pesanan layanan 2 kilo kita jemput. Kalau di bawah itu mungkin akan kena cas. Jadi wilayah jangkauan kita ini sudah di perbatasan Majalengka, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Depok, Kecamatan Plumbon, bahkan Kecamatan Sumber gitu ya. Ya alhamdulillah sudah, artinya lumayan cukup lah ya untuk pendapatan keluarga. Seperti itu Kang Bobi. Alhamdulillah. Jadi Sikado Mania kita doakan semoga Jago ini bukan hanya di Sindang Mekar, tapi bisa merambat ke Duku Puntang, ke Cirebon, dan seluruh Jawa Barat. Amin ya. Oke Kang Duan, tadi kita udah bicarakan pendidikan Kang Duan, jadi dosen, kemudian berkecimpung di sosial secara keseluruhan, dan juga Kang Duan membangun Sikado ini. Kita belum membahas Sikado dulu ya. Sedikit kita bicara tentang Kang Duan dulu, baru kita ke Sikado ini apa sih intinya. Ada unit usaha apa aja di dalamnya, dan manfaat apa kita berikan, filosofi, value-nya, dan sebagainya. Iya. Satu lagi Kang Duan. Kang Duan udah menjalankan dari awal kuliah sampai saat ini fokus di Sikado dan kegiatan sosial. Menyesal nggak Kang Duan? Nggak kepikiran saya. Alhamdulillah. Nggak kepikiran dalam arti bahwa apa yang saya pilih dengan segala konsekuensinya itu adalah pilihan hidup saya. Ya. Dan saya menganggap bahwa itu adalah peran saya yang Allah titipkan sebagai hamba. Saya pelan-pelan menyadari, oh ternyata Allah itu memberikan peran saya untuk di bidang itu. Jadi ya karena saya menyadari bahwa itu perannya yang Allah berikan, maka saya lakukan dengan bahagia gitu kan. Kenapa harus milih yang lain kalau itu bukan peran saya gitu, dan enjoy aja gitu saya melakukannya. Oke. Jadi Sikado Mania, kita diberikan peran oleh Allah karena peran itulah yang kita cari ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika peran itu benar-benar kita jalankan, maka kita akan menikmati dan tidak ada kata-kata menyesal. Betul Kang Duan ya? Betul sekali. Oke Kang Duan, sekarang kita lanjut saja ke Sikado. Sikado itu apa? Di dalamnya ada apa? Sebenarnya apa sih Sikado itu Kang Duan? Ya, Sikado adalah sebuah wadah sebetulnya yang legalitasnya dilindungi oleh negara ya. Adalah sebuah gerakan berjamaah ya, mengangkat atau fokus di bidang ekonomi untuk menyejahterakan anggotanya. Jadi sebuah koperasi kami namanya Sikado, yang saat ini sudah beranggotakan kurang lebih 900 orang ya dalam 5 tahun itu, dan di dalamnya ada 3 unit. Pertama ada unit toko gitu ya, Sikado Fresh. Kemudian unit kedua adalah unit simpan pinjam, dan unit ketiga adalah unit sosial Kado Berbagi. Dari ketiga unit ini sebetulnya saling berkaitan dan saling mendukung, saling menopang satu sama yang lain. Toko membutuhkan unit simpan pinjam, simpan pinjam membutuhkan toko. Kemudian dari keduanya juga membutuhkan Kado Berbagi unit sosial. Jadi saling berkaitan, dan semuanya dikelola oleh teman-teman muda, anak-anak muda yang memang punya potensi. Silakan digarap bagaimana Koperasi Sikado menjadi sebuah kekuatan perekonomian di desa untuk negeri, untuk bangsa. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Kang Duan, kenapa namanya Sikado Kang Duan? Ya, Sikado singkatan sebetulnya. Nama koperasi kita ini Sinergi Kampung Domba. Oke. Jadi biar gampang orang nyebutnya, ya udah Sikado aja gitu. Iya.
Si Kado itu kan punya logo yang khusus Kang Duan ya. Ya. Itu maknanya apa Kang Duan? Nanti lihat ya, ada logo si Kado ya. Ya. Itu luar biasa itu. Ide cemerlang. Artinya apa Kang Duan? Si Kado itu logonya huruf S, ya. Huruf S itu sebagai sebuah simbol sebetulnya dari beberapa kata. Ada spirit, spiritual, sinergi, dan sebagainya. Jadi ada semangat, ada bagaimana melakukan segala sesuatu itu harus dikaitkan dengan hal yang spiritual gitu kan. Kemudian dan harus sinergi, harus saling bekerja sama antara kekuatan yang lain dengan kekuatan yang lain selain kita. Artinya harus saling mendukung, harus saling bekerja sama, harus saling sinergi. Jadi kalau lagi logo si Kado itu memang bentuknya huruf S, dan S itu adalah dari 3 kata, spirit, spiritual, sinergi. Mungkin saya tambah lagi, semesta menyertai. Oke Kang Duan, luar biasa, inspiratif banget. Kang Duan, tadi udah ngobrol si Kado, terus saya dengar si Kado itu akan membuat suatu produk baru namanya Edu si Kado, sama kita sekarang podcast si Kado Kang Duan. Ya. Bisa cerita sedikit Kang Duan tentang Edu si Kado, kenapa harus ada Edu si Kado dan kenapa ada podcast si Kado Kang Duan? Mangga. Oke. Pentingnya Edu, kita akan meluncurkan ada 2 program. Pertama yaitu Edu si Kado. Edu si Kado ini adalah sebuah program yang memang kita buat untuk masyarakat berkonsultasi, untuk masyarakat mendapatkan berbagai macam pendidikan. Misalnya pendidikan apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Ayo kita fasilitasi melalui Edu si Kado itu. Masyarakat membutuhkan misalnya tentang pengembangan pertanian, silakan datang ke si Kado, nanti kita cari fasilitatornya dan sebagainya. Jadi itu pertama, Edu si Kado. Yang kedua, podcast si Kado. Podcast si Kado ini dalam rangka mengenalkan si Kado kepada dunia luar melalui media sosial gitu kan, melalui agar lebih mendunia lah gitu ya. Karena kita sudah saatnya memang dikenal oleh orang. Mudah-mudahan ini menjadi spirit, ini menjadi inspirasi, syukur-syukur gitu kan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Artinya itu sudah menjadi dokumentasi kita nanti di di media sosial, kurang lebih seperti Luar itu. biasa. Semoga selalu bermanfaat si Kadonya. Teman-teman, sebelum kita tutup nih sesi perdana kita sama Kang Duan, pastinya episode selanjutnya kita akan undang Kang Duan lagi sebagai pelopor pemuda Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Di sini kita ada produk namanya garam nih Kang Duan. Ya, ini garam samudra ya. Ya, garam samudra. Ini repacking dari garam lokal Cirebon. Ya. Jadi kita coba mengangkat potensi Cirebon yang selama ini kita di warung-warung lebih banyak garam impor. Iya, betul. Jadi tugas kami adalah mengangkat produk lokal supaya masyarakat kenal dan dibeli oleh masyarakat kita. Luar biasa. Jadi masyarakat ya pakailah garam lokal, garam Cirebon kita gitu kan. Jangan garam impor gitu. Bisa didapatkan di mana Kang Duan? Oke. Si Kado Mania bisa dapatkan ini di toko si Kado ya. Harganya sangat murah, Rp3.000. Kalau untuk jual lagi tinggal datang, nanti kita akan beri diskon. Siap. Dan ini satu lagi apa nih Kang Duan? Bisa diceritakan nih, apa ini? Nah, ini adalah tepung maggot kawan-kawan. Kita bekerja sama dengan salah satu produsen di Cirebon, dan ini adalah hasil karya anak Cirebon. Bagaimana putra daerah Cirebon bisa membuat karya tepung maggot. Maggot itu adalah larva dari lalat BSF dan fungsinya adalah untuk pakan ikan gitu ya, untuk pakan unggas gitu ya, dan macam-macam. Dan insya Allah ini menjadi solusi bagi para petani lele yang memang selama ini kos untuk pakannya lumayan besar. Nah, dengan tepung maggot itu bisa efisiensi sampai 60%. Itu dengan tepung maggot. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Jadi semuanya bisa didapatkan di toko si Kado. Toko si Kado ya. Nanti lihat di sini alamatnya ya.
Dan semoga apa yang kita bicarakan ini terinspirasi lah buat Sikadomania. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas, kita gali dari Kang Duan karena ilmu pengalaman sangat banyak sekali. Tapi biar nanti kita membuat sesi selanjutnya biar lebih terarah. Jadi kita akan membuat video ke depannya. Makanya nanti jangan lupa Sikadomania di like, subscribe, komen, dan share ya. Jadi semoga channel ini, podcast Sikado ini bisa mendunia, bisa bermanfaat seperti value kita yang tadi lokal, kemudian sosial dan milenial ya. Kang Duan, terima kasih banyak. Semoga Kang Duan selalu berkah hidupnya ya. Terus semangat. Yang penting Sikado terus bergerak menuju kemanfaatan penuh hikmah. Dan Amin. Sikadomania, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa kembali Sikadomania. Dah. Oke,